Ada orang begini, ada orang uzlah itu yang mazmum, yang menyendiri dicela Allah. Ada yang uzlah yang mahmudah, yang terpuji. Mazmumah, orang yang uzlah menyendiri, menyepi, lalu dia mengatakan, saya tidak mau bergabung dengan makhluk karena nanti mereka merusak saya. Mereka merusak saya. Orang ini merasa suci dan merasa bahwa selain dia jahat, selain dia rusak. Ini orang yang uzlah, tapi uzlahnya tercelah, mazmum. Ya. Ada uzlah yang dianjurkan. Apa itu? Saya beruzlah karena ingin menjauhkan makhluk dari keburukan saya. Lain? Apa beda uzlah yang mahmudah dan uzlah yang mazmumah? Bab al-afat. Al-afat itu setiap amalan, setiap anugerah, setiap makom dan hal ada kelemahannya, ada ruang iblis untuk membatalkannya. Ya, kadang tidak perlu iblis, cukup diri kita sendiri sudah batal. Ya, jadi sebenarnya musuh kita terbesar diri, tapi bukan untuk dihancurkan, untuk dikendalikan. Jadi tidak benar kalau membunuh diri, membunuh kedirian itu tidak boleh. Yang benar itu mendidiknya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab al-afat. Ini ada beberapa poin-poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada sekitar 12 quote, ya, kalau kita sebut quote. Sebelumnya mari kita kondisikan hati dengan baca Al-Fatihah. Kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, qaddasallahu sirrahu. Begitu juga kepada orang tua kita, guru-guru kita semua, dan mu'alim-mu'alim di Ribat, ya. Wabil khusus Buya Zul Asfi yang khidmat di sini, dan keluarganya, dan semua pelajar-pelajar, dan semua zairin, zairat yang ziarah. Semoga Allah berkahi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya muslim. Sunnah dan jannah ta'ala. Qala Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu wa rawahallahu ruha likulli syai'in afa. Setiap segala sesuatu ada afatnya, ada kelemahannya, ada yang merusaknya. Salat itu bagus, salat itu baik, apa yang merusaknya? Riya. Ini contoh. Ya. Ada syarat rukun wudu, ada pembatal wudu dalam fikih. Dalam fikih ada penyempurna amal, ada pelengkap amal, ada pembatal amal. Maka dalam ilmu rohani, ilmu qalbu juga sama. Ada pelengkapnya dan juga ada yang merusak. Nah, ini bab ini pernah ditulis secara khas oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Qadir Jilani. Beliau nulis kitab Afatus Salikin. Jadi kelemahan-kelemahan para salik. Jadi setiap, bahkan makom yang tinggi seperti bab misalnya fana. Nah, orang fana itu ada kelemahannya. Orang bako ada kelemahannya. Ada orang yang kena hal wahdah, mabuk dalam tauhid, itu ada kelemahannya. Ya, ada pembatalnya. Ya. Nah, jadi kalau baru cuma belajar thariqah, baru zikir, itu belum selesai. Jalan masih panjang. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian, saya sudah berthariqah lalu jalan selesai. Tidak. Jalan masih panjang. Ya. Anugerah Allah, ilmu Allah itu seabadinya Allah, seluasnya ilmu Allah, seluasnya rahmat Allah. Maka kalau ada orang mengatakan dia paling alim, itu na'udzubillah min dzalik. Jika ada orang mengatakan makomnya paling tinggi, tunggu dulu. Kalau dia sedang mabuk boleh, atau dia tahadus bin ni'mah boleh. Coba kalau dia merasa dirinya luar biasa, itu yang tidak boleh. Kita baru boleh merasa luar biasa jika kita pandang itu dari Allah. Kalau tidak, maka dia muskil, ya, akan jadi afat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa afatul ilmi nisyanul amal. Ini yang pertama. Aibnya ilmu, kelemahannya ilmu, nisyanul amal. Lalai mengamalkannya, menunda-nunda untuk mengamalkannya. Itu afatul ilm. Jadi orang-orang berilmu itu masalah dia satu aja. Kurang mau beramal. Hafiz Quran, kurang apa? Hafal Quran. Tapi ketika baca Quran, apakah dia ikhlas kepada Allah? Ketika khataman Quran, apakah dia terbayang sesuatu selain Allah? Afatul ilmi nisyanul amal. Amal itu bukan hanya amal zahir.
amal yang paling mahal itu amal qalbu. Dan amal qalbu itu adalah ketulusan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah, mengenal Allah, mendekat kepada Allah dengan penuh ketulusan. Nah, tulus itu amal qalbu. Baru ada amal lisan, baru ada amal zahir, amal tubuh. Ya. Nah, orang-orang awam mengira amal itu banyak sholat. Dia lupa kalau ada ayat fawailul lil musallin, ada orang-orang sholat celaka. Karena mereka hanya mengedepankan kuantitas, tidak mengedepankan kualitasnya. Wa afatul amali nisyanul ikhlas. Sudah beramal, ada masalah lagi. Setan masuk lagi. Karena ini wilayah setan sudah masuk semua. Apa wilayahnya? Nisyanul ikhlas. Lupa, lalai untuk ikhlas. Sudah beramal, ikhlasnya kurang. Nah, kalau ujian kami ini, para muallim apa? Reward. Reward itu bisa materi, bisa imateri. Materi bentuknya harta, pemberian. Yang tidak materi, bentuknya penghargaan. Dihargai. Dihormati. Ya. Kalau jadi yang merusak kami ini merasa kurang dihormati. Itu kami itu ya. Itu curhat saya maksudnya. Benar Bu ya? Sahih enggak? Ya. Itu hijabnya para muallim. Sedikit tersinggung, tidak mau lagi gitu ya. Hati-hati kita di situ. Wa afatul ikhlas. Sudah ikhlas, ada lagi celahnya. Apa celahnya? Asyauq ilal jaza. Terkadang ada iming-imingan menginginkan balasan. Nah, sudah tulus, biasanya ujiannya itu. Tapi selesai beres di sini, Allah kasih tak terhitung. Itu yang disebut wa may yattaqillaha ya yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa Allah jadikan jalan keluar, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu maksudnya. La yahtasib itu kalau orang menerjemahkan dari arah tak terduga. Ada juga yang lain, yahtasib itu yang tak mampu dihitung. Dia nggak sanggup, hitung-hitungan otak dia nggak mungkin jadi ini. Tapi hitungannya Allah jadi. Ya. Tapi orang awam baca ayat ini yang terbayang duit. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi yang terbayang selalu urusan duit. Jadi masalah itu kalau duit tidak ada atau duit itu sedikit. Ada pun masalah, apalagi tidak ada. Nah, jadi bagi orang awam al-muskilah asluha malun. Muskilah orang awam itu mal. Tapi muskilahnya orang yang takut kepada Allah al-ilmu. Ilmu dulu, baru ngomong bab mal. Ya. Harta boleh habis, bisa habis. Tapi kalau ilmu tidak habis-habis. Ilmu gak akan habis. Jadi al-ghanimah al-kubra al-ilmu billah. Al-ghanimah al-kubra al-ilmu billah. Harta paling mulia itu adalah harta yang tak terlihat, yaitu engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuanmu tentang Allah. Wa likulli sahibi wasfin afatun min jinsi wasfih. Inilah kaidahnya. Setiap orang yang disifatkan dengan suatu maqam, suatu hal, suatu sifat terpuji, kelemahan dia dari jenis yang sama. Nah, salat ya. Maka orang celaka dalam salatnya. Fawailul musallin itu kan dia celaka di dalam salatnya. Karena di dalamnya ada riya ya. Nah, ahli zikir dia akan tergelincir dengan zikirnya. Kenapa? Karena iblis ahli zikir. Ya. Nah, orang-orang yang merasa dirinya baik, itu merasa baik itu masalahnya. Merasa baik itu nggak baik. Boleh juga diartikan ini, kulikulli sahibi wasfin afatun min jinsi wasfih. Kalau ahli sholat, setannya ikut sholat. Ahli ilmu, setannya berilmu. Ahli jihad, setannya ikut jihad. Makanya coba lihat orang-orang kalau sudah salah berjihad, jadi sumber kejahatan. Ya, bukan mujahid, mau jahat jadinya. Guru ngaji, muallim, ustadz, kiai, itu kelemahannya apa? Kalau ada ustadz lain yang ilmunya hampir sama atau lebih dari dia, muncullah iri dengki. Kalau iri dengki, ciri-ciri iri sederhana aja. Ini kita dengar kawan kita, kalau saya sesama muallim, sama guru ngaji, sama pendakwah, mendengar kawan saya pendakwah ini dapat musibah, saya katakan, nah syukurin lo. Atau terdengar dia dihujat orang, rasain lo. Ada rasa seperti itu, hati-hati. Apalagi ada orang menuduhnya yang bukan-bukan, menuduhnya sesat.
itu saya katakan apa, dia itu sesat. Ya. Dulu kalau kawan pun tidak mau kawan lagi, akan saya sudah nggak kawan dengan dia. Takut dicaci. Disitulah, nih teman-teman, kalau ingin tahu kawan kita siapa, lihatlah siapa yang bersama kita saat kita dimusuhi orang, saat kita dibenci orang, saat kita dianggap sesat oleh orang. Siapa yang bersama kita? Itulah kawan kita yang sebenarnya. Ya. Lagi ada masalah duniawi, dia tetap sama kita. Ada masalah ukhrawi, dia tetap sama kita. Lagi senang, dia dekat. Tidak senang pun dia dekat. Dan yang mutlak begitu siapa? Hanya Allah. Yang mutlak seperti itu hanya Allah. Lalu orang-orang yang Allah lapangkan kalbunya. Jadi bukan sifat itu yang mau kita cari, tapi dekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah pasti sifat itu dapat. Ya, kalau di Ihya itu kan sederhana. Al-Hasid itu, orang hasad itu, Al-Haqid, dia senang ketika orang susah, kan itu gampangnya. Dia susah kalau ada orang senang. Ya, Imam Ghazali itu bercerita tentang banyak hal. Salah satunya hasadnya ulama itu hubbul jah wal atba'. Cinta kepada popularitas, tuah, kemuliaan, cinta banyak pengikut. Maka nanti, kalau sekarang pengikut itu bukan lagi jumlah yang hadir, tapi viewer. Ya, berapa yang nonton? Cek video kita sedikit, yang lain banyak. Hati-hati. Ada perasaan sedih, hati-hati. Jadi masih relevan apa yang diajarkan Imam Ghazali di zaman dulu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari syaitan min jinsi nafsi itu, ya, dari afah, aib, kelemahan min jinsi wasfi, ya. Fa afatul ubad luzumul jama'at. Aib atau afat kelemahan para ahli ibadah luzumul jama'at. Di saat dia hadir di jamaah, di situ mulai muncul kelemahannya. Apa itu? Wa taqaddum ila saffil awal. Ya, ketika dia merasa misalnya di depan jamaah nih, bagus, ini bagus, tapi di hatinya yang tidak bagus. Jadi begini, azan, saya ke masjid dulu ya, saya ini suka sholat jamaah, menzahirkan kepada orang. Kalau niatnya dakwah boleh, ajak orang, ayo kita jamaah yuk. Gitu. Ada yang kemudian mendahulukan jamaah daripada tamu. Tamu itu wajib dihormati, sedangkan jamaah Nabi SAW ketika ada tamu, maka beliau hanya sholat rawatibnya 2 rakaat. Biasanya Nabi 4 rakaat. Kenapa? Bagi beliau itu menghormati tamu wajib. Seperti itu beliau melakukannya, ya. Wa taqaddum ila safil awal. Nih, yang kedua. Selalu ingin di depan, saf terdepan. Ini juga afatul ubad. Ahli ibadah rusaknya di situ. Akhirnya dia melangkahi pundak-pundak orang yang di belakang. Ingin di belakang terus. Sudah pernah lihat? Atau jangan-jangan pernah mengalami? Kalau saya mengalami, ya. Dulu kita seperti itu, ya. Kalau sekarang enggak. Kalau tidak ada jalan kita nggak maju. Walaupun di tengah, di belakang imam ada yang kosong, ya. Itu menyakiti, merusak mereka yang hadir. Taqaddum ila safil awal, ya. Bahkan di Risalah Kusyairiyah itu ada kisah mengenai bab ini. Buya Zulafi pernah berkisah, ya. Kenapa, ya? Tentang orang yang hijab dia adalah, ya. Jadi ada seseorang biasanya di saf depan dan dia terlambat. Ketika terlambat, dalam hatinya, apa kata orang kalau saya tidak di depan? Apa kata orang kalau saya tidak di saf pertama? Apa kata orang? Saya kan, nah, suka begitu. Saya suka jemaah, oke, satu, terbagus. Tapi ketika emang kalau masuk masjid harus di depan, kan tidak. Jadi dia merasa ibadah dia yang hebat tuh kalau di depan. Betul, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan, "Law alimtum ma fi safil awal wal azan, ya, lastabaqtumuha." Gitu, ya. Jika engkau tahu apa yang ada di saf pertama dan azan, kalian akan buat apa istilahnya? Undian. Akan mengundi siapa yang di saf depan. Tapi tidak seperti tadi. Tidak apa kata orang. Saya kan biasa di saf depan. Ya, jangan lagi apa kata orang. Ya. Maka saya tidak merekomendasikan jika ada beberapa ikhwah kita menceritakan ada yang baru seneng sholat jamaah lalu imamnya dahulu maju, iqamatnya sudah dibacakan, lalu siang telat ini langsung pukul imamnya. Nah, itu contoh yang buruk. Tapi bagi orang-orang awam itu dianggap contoh baik. Berarti dia cinta jamaah. Apa urusannya cinta jamaah dengan pukul imam, ya? Tapi ini biasa orang menceritakan ini lagi mabuk. Nah, kalau bab mabuk lain cerita, boleh dimaklumi, tapi jangan dijadikan sebagai panduan, ya.
Waltizamu masjidin wahidin wa makanin wahidin fih. Hanya pergi ke satu masjid. Kalau di satu masjid hanya di tempat itu. Kalau di luar tempat itu ada orang duduk di situ, kita marah. Ya, ini tempat saya. Ini makom saya. Lain dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar punya bab sendiri, tempat duduk itu disebut bab Abu Bakar, bab Umar, bab Utsman, Ali. Tidak ada yang mengklaim, Sayyidina Abu Bakar tidak klaim punya dia. Tapi orang-orang sudah tahu ini tempat duduk Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau ini masuk guru-guru, dihormati para sahabat, maka para sahabat tidak berani duduk di situ. Itu lain cerita, ya. Wa afatul muridin as-sama, wa afatul munqati'in fil barari al-wahsyatu minal khalq. Ya. Afatul muridin, lemahnya kelemahan yang merusak orang-orang yang sedang memulai jalan kepada Allah, disebut murid. Suka kepada seni sufi, disebut as-sama. Ada seni sufi. Seni sufi ini tidak dianjurkan untuk pemula, menurut Imam Ibnu Arabi. As-sama itu bisa bentuknya bernyanyi, berqasidah, ya. Jadi cenderung kepada itu tidak baik. Tapi jika itu ada, ikutin. Jangan kemudian kalau tidak ada hadrah, tidak ada sholawatan, tidak ada yang main terbangan, kemudian wah majelisnya sepi, majelisnya tidak bagus. Tidak mesti begitu, ya. Majelis tidak mesti ada sama. Kalau ada, kita nikmati. Tidak ada, ya tidak masalah. Wafatul munqati'ina fil barari al-wahsyatu minal khalq. Ya. Ada orang-orang yang beruzlah, disebut munqati'in fil barari. Ya, orang-orang yang uzlah, dulu ke gunung-gunung atau ke hutan. Nah, apa itu? Al-wahsyah minal khalq. Takut bergabung dengan makhluk. Ya, takut berikhtilat, bercampur baur dengan masyarakat. Betul ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, nanti di akhir zaman, fitnah merebak, maka larilah. Engkau sebaik-baik engkau adalah yang mempunyai kendaraan, lalu dia berangkat ke tengah hutan. Itu bukan dalil buat perumahan di tengah hutan. Ya, banyak sekarang yang buat perumahan di tengah hutan, katanya perumahan akhir zaman. Kalau mau bisnis aja, tidak usah bawa nama akhir zaman. Akhir zaman itu syai'un muhim, kabir. Akhir zaman itu persoalan besar, jangan dibawa-bawa untuk bisnis. Ya, banyak hari ini. Ya, di negeri kami sedikit lagi banyak. Bu ya mau buat perumahan akhir zaman. Sebenarnya ada orang begini. Ada orang uzlah itu yang mazmum, yang menyendiri, dicela Allah. Ada yang uzlah yang mahmudah, yang terpuji. Mazmumah, orang yang uzlah menyendiri, menyepi, lalu dia mengatakan, saya tidak mau bergabung dengan makhluk karena nanti mereka merusak saya. Mereka merusak saya. Orang ini merasa suci dan merasa bahwa selain dia jahat, selain dia rusak. Ini orang yang uzlah, tapi uzlahnya tercelah, mazmum. Ya. Ada uzlah yang dianjurkan. Apa itu? Saya beruzlah karena ingin menjauhkan makhluk dari keburukan saya. Lain? Apa beda uzlah yang mahmudah dengan uzlah yang mazmumah? Uzlah yang mazmumah, yang tercela, menghindari makhluk karena menuduh mereka merusak dirinya. Nah, jadi kalau teman-teman ini tutup akun Twitter, Instagram, bukan karena dirusak orang, tapi karena kita merasa kurang membawa manfaat, baru kita tutup. Itu uzlah. Apa sebutan akunnya? Uzlah online-nya, kalau diistilahkan. Ya, boleh, tidak masalah. Tapi bukan kita merasa, oh, di sosial media itu banyak orang jahat, saya mau baik. Nah, bukan begitu. Kita ingin menata diri. Jangan-jangan kita yang kurang baik, kita yang kurang soleh. Nah, ini perbedaan uzlah yang sadiq, yang benar, dan uzlah yang kazibah, yang sadiq dan kazibah. Nah, uzlah yang benar itu, yang bagus itu, ketika saya berniat menyendiri, ingin menjauhkan makhluk dari keburukan diri. Ya, bukan merasa diri saya suci, tidak mau dirusak oleh makhluk itu lain. Ya, itu al-mughtarrun, orang-orang yang tertipu. Wa amma sufiyya al-futuwatu wal-ithar ala ilmil munqana. Ini nggak usah kita bahas dulu, ini babnya bab futuwah. Itu masuk ke bab pergerakan, ya. Kita tinggalkan dulu. Wa afatul arifin muwazanatu nufusihim ma'ar rabb. Ya. Afatnya orang-orang yang bermakrifat. Orang makrifat juga masih ada celahnya. Ya. Muwazanatu nufusihim ma'ar rabb. Menimbang-nimbang dirinya bersama Allah. Sedekat apa dia kepada Allah? Dia merasa tahu, oh, saya di sini, yang si anu belum.
Ya, ini, makom itu belum, saya sudah merasa makomnya lebih tinggi. Nah, muazanatu nufusihim ma'ar Rabb. Dia timbang-timbang makom-makom dirinya bersama Allah SWT. Ya, bahkan, nah, itu dia bab makomatan ahwal. Ada dalam bab syatahat. Ketika ada yang mengatakan, ya, wujudku wujud Allah, sedangkan dia belum fana. Nah, fi'ilku fi'il Allah, dia belum fana. Apalagi? Zatku zat Allah, dia belum fana dan baqa. Berkalam begitu haram. Itu hanya boleh dikatakan oleh orang-orang yang sakar, yang sedang mabuk, yang sedang fana fillah, ya, fi ismillah, fi fi'lillah, fi sifatillah. Kalau tidak, haram mengatakan itu. Nah, itu bagian dari muazanah. Maka kita husnuzan. Nah, ini jika ada di kalangan pendahulu kita seperti itu, kita husnuzan, bukan menyalahkan. Seperti Abu Mansur Al-Hajlaj, Abu Yazid Al-Bustami, ada siapa, Ibn Arabi, karang kitab ini. Kalau di Indonesia ada Syekh Siti Jenar. Kita husnuzan, membangun agama itu dalam husnuzan. Kita belajar akidah bukan untuk nyalahin orang terdahulu, seperti yang diniatkan sebagian orang. Mau belajar ilmu atau tauhid ahli sunnah ataupun wahabi, tapi kebanyakan niatnya mau nyalahkan orang. Nah, itu muazanatu nufusihim ma'ar Rabb, ya. Bahkan ada yang mengatakan anallah, ya. Kapan orang diperkenankan, ditoleransi mengatakan anallah? Jika dia sedang fana, dia tidak melihat dirinya lagi. Itulah yang kita talkinkan waktu itu, ya, di rumah, ya, di rumah Pak Haji, ya. Itu Haji waktu itu, dia adalah wujudku kecuali diwujudkan Allah. Ini bahasa yang ada adabnya. Tapi kalau orang sedang fana, boleh dia mengatakan wujudi wujudullah, tapi fana. Orang fana itu tidak dihukumi hukum fikih, tidak juga kena hukum akidah. Dia lagi mabuk. Namun kembali kepada asas bahwa kita tidak boleh muazanah. Maka yang afdal katakan ana abduka ya Rabb, aku hambamu ya Allah. Itulah puncak dari Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimatnya bi 'abdihi. Ya, bukan kalimat yang aneh-aneh. Ya, kalau Allah mau kan subhanalladzi, ya, Maha suci aku yang telah memperjalankan wujudku. Asra bi wujudi. Kan enggak ada begitu. Karena Rasulullah tidak pernah mengalamkan itu. Wa afatul alamin billah al-irsyad wal hidayah. Afatul alimin billah, orang-orang yang alim, yang mengenal Allah, kelemahan dia ketika dia irsyad wal hidayah, kelemahannya saat mengajar dan memberi tunjuk ajar, ya. Nah, ketika mengirsyad itu, di situ nanti ada godaan-godaannya, ya. Di situ nanti biasanya merasa, ya tadi, merasa berjasa dalam mengajar, merasa dia yang menyampaikan hidayah kepada orang. Kalau bukan karena saya, dia nggak jadi. Nah, kalimat-kalimat itu kalau muncul, ini kita tidak perkenankan, ya. Wasalahu hadhil afat bitabarri wal fana. Cara untuk menghabiskan afat ini, kelemahan-kelemahan itu adalah dengan melepaskan diri, itulah taubat, wal fana, lalu fana. Ya, fana dalam nama Allah, fana dalam sifat Allah, fana dalam fi'il Allah, fana dalam mencintai zatullah, ya. Az-zuhdul haqiqi wa qala. Nah, ini udah pindah, bukan bab yang afat, bab baru. Banyak orang berkalam tentang zuhud. Nah, ini sudah bab baru, ya. Bahwa zuhud itu harus miskin. Zuhud itu harus meninggalkan harta, tidak boleh punya kendaraan. Zuhud itu tidak boleh punya duit. Bukan, itu keliru. Itu namanya kismin, miskin. Bukan itu. Kalau begitu Allah cukup kasih makom miskin, kan ada. Ada nggak makom miskin? Nggak ada. Yang ada makom zuhud. Berarti miskin dan zuhud itu berlain. Miskin dan zuhud itu berlain. Karena seandainya zuhud itu sama dengan miskin, cukup dibuat makom al-maskanah, ya, makomul faqr, ya. Tapi faqr itu kan maknanya banyak, ada. Tapi kalau miskin nggak ada. Dan sungguh su'ul adab jika ada orang mengatakan Rasulullah itu miskin. Jadi yang pernah mengatakan itu tobat kepada Allah. Imam As-Subki, ayah dan anaknya Taqiyuddin dan Tajuddin Subki, dua-duanya mengharamkan itu dan mengatakan itu su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Ya, karena mungkin orang seperti beliau miskin, menafkahi 13 istri, 11 istri, 9 istri di akhir sebelum wafat beliau. Tidak mungkin itu miskin. Pasti beliau orang berpunya, ya. Ini satu istri aja mau udah hilang lagi. Ya. Jadi mahwa zuhud. Nah, ini penjelasan Imam Ibn Arabi, dan penjelasannya sama dengan yang dijelaskan dulu oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, oleh Abu Yazid Bustami,
Junaid, sama persisnya. Di sini kalimatnya, laisa zuhdu bitarkil mali wal jah. Zuhud itu bukan kamu meninggalkan harta dan popularitas atau jah, kemuliaan. Wa innamaz zuhdu, zuhud itu hanyalah. Jadi zuhud itu hanyalah. Hanya loh ya, lil hasr ini. Tarkul ishtighal bi ghairillah ma'a tamasyyihi al-'adla fi ma siwa Allah. Dua. Jadi ada dua rukun zuhud. Pertama, tarkul ishtighal bi ghairillah. Tidak sibuk kepada selain Allah. Hatinya. Sedangkan zahirnya ma'a tamasyyihi al-'adla fi ma siwa Allah. Dia tetap menjalani secara adil, proporsional kepada selain Allah, itu dunia. Dunia, keluarga, pekerjaan, usaha, ya. Jadi zuhud bukan dengan cara meninggalkan dunia. Tapi jika ada kawan kita zuhud lalu dia pensiun dini boleh, lalu dia membuat usaha baru boleh.